Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Di sebuah kota kecil bernama Buntu Tapi, kehidupan sehari-hari biasanya berjalan tenang dan penuh kedamaian. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pusat perhatian warga, yaitu pengajian rutin di masjid. Setiap pekan, ibu-ibu dari berbagai sudut kota berkumpul untuk belajar dan berzikir bersama. Sayangnya, suasana damai itu tidak selalu bertahan lama. Di antara mereka, terdapat kelompok ibu-ibu yang dikenal suka julid dan tak jarang saling bertengkar. Perselisihan kecil yang sering muncul akhirnya meledak menjadi bentrok yang tak terduga pada suatu hari. Suara gaduh memenuhi masjid yang seharusnya jadi tempat suci dan penuh ketenangan itu. Banyak warga yang kaget dan merasa takut suasana akan makin memburuk. Tapi, di tengah keributan dan kemarahan itu, ada sesuatu yang lebih dalam dan berharga yang mulai muncul. Ternyata, di balik amarah dan perseteruan yang tampak keras, ibu-ibu itu memiliki sisi lain yang jarang diketahui. Mereka dengan tulus dan ikhlas memberi sedekah kepada anak-anak yatim yang tengah mengaji di hadapan Pak Haji. Tindakan itu bukan hanya sekadar uang yang diberikan, melainkan wujud penebusan dosa dan rasa tanggung jawab sosial yang dalam. Dengan cara itulah mereka mencoba membersihkan hati, sekaligus menunjukkan bahwa meski berbeda dan sering bertengkar, mereka tetap peduli dan ingin berbuat baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik kemarahan dan perbedaan, masih ada ruang untuk saling memaafkan dan berbagi. Momen haru itu menjadi cermin yang mengajak kita untuk melihat lebih dalam arti toleransi dan kebaikan, walau dari tempat yang tak terduga. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Setiap sudut kota tampak seperti lukisan kehidupan yang sederhana. Jalanan yang berdebu, tawa anak-anak yang bermain di halaman rumah, dan suara azan yang berkumandang dari menara masjid menjadi irama harian yang tak pernah lelah mengalun. Di balik keramaian itu, pengajian rutin di masjid menjadi momen penting bagi para ibu untuk berkumpul, belajar agama, dan berbagi cerita. Namun, tidak semua yang berkumpul di sana membawa niat yang sama murni. Di antara mereka, ada kelompok ibu-ibu yang sudah lama dikenal karena sifatnya yang suka mengomentari, menggosip, dan kadang menyebar cerita tak sedap. Mereka sering saling sindir secara halus, tapi lama-lama ketegangan itu menumpuk. Suatu sore, suasana pengajian yang biasanya khusyuk berubah drastis. Ucapan satu ibu memancing kemarahan ibu lain, dan tak ada yang bisa menahan emosi saat itu. Suara mereka meninggi, caci maki berubah menjadi dorong-dorongan, bahkan pukulan mulai bertebaran di tengah ruang masjid yang sempit. Warga yang hadir terkejut dan bingung harus berbuat apa. Mereka tidak menyangka keributan sebesar itu terjadi di tempat suci dan sakral. Beberapa mencoba melerai, sementara yang lain hanya bisa terdiam penuh ketakutan. Di balik kejadian itu, ada yang lebih besar yang sedang terjadi. Ketegangan ini sebenarnya mencerminkan luka lama yang belum sembuh. Persaingan antar keluarga, perbedaan pandangan soal agama, dan masalah sosial yang tak terselesaikan menumpuk tanpa ada yang berani menghadapinya secara langsung. Pak Haji, yang duduk di sudut masjid dengan tenang, memperhatikan dengan prihatin. Ia tahu, jika konflik ini terus berlanjut, bukan hanya pengajian yang hancur, tapi juga harmoni masyarakat yang sudah lama terjalin. Namun, ia juga yakin ada kebaikan yang masih tersembunyi di hati ibu-ibu itu, meski tertutupi amarah. Saat keributan mencapai puncaknya, suara anak-anak yatim yang sedang mengaji mulai terdengar lirih. Suara itu bagai pengingat lembut di tengah kerusuhan. Mereka kecil, polos, dan tak mengerti mengapa orang dewasa harus saling menyakiti. Momen itu membuat beberapa ibu mulai sadar, meski amarah masih menggelora. Ada rasa malu yang mulai merayap, mengalahkan kebencian yang selama ini mereka pelihara. Tapi, apakah cukup untuk meredakan api konflik? Bab ini akan berakhir di sini,
meninggalkan tanda tanya besar. Bagaimana konflik yang tampak tak terkendali ini akan berubah menjadi pelajaran hidup yang penuh mereda, suasana masjid berubah menjadi hening yang penuh ketegangan. Ibu-ibu yang tadi bertengkar kini duduk berjauhan, wajah mereka merah dan napas masih terengah-engah. Namun, bukan hanya rasa sakit fisik yang mereka rasakan, tapi juga luka yang lebih dalam dari kata-kata kasar yang terlontar. Di antara mereka, rasa dendam mulai tumbuh, seolah amarah belum sepenuhnya padam. Beberapa ibu masih menatap dengan mata tajam, sementara yang lain mencoba menutupi perasaan mereka dengan diam penuh arti. Konflik yang sebenarnya sudah lama bersemayam dalam hati kini muncul ke permukaan dengan cara yang paling keras. Pak Haji mencoba mengingatkan mereka dengan suara lembut, tapi kata-katanya sering terhenti oleh kegaduhan kecil yang masih tersisa. Ia tahu, perbaikan tidak bisa datang dari satu sisi saja. Dibutuhkan kesadaran bersama dan keberanian untuk membuka hati. Di luar masjid, warga mulai membicarakan insiden itu. Berita tentang pertengkaran ibu-ibu di tempat ibadah menyebar cepat. Sebagian merasa malu dan khawatir, sebagian lagi malah menambah bahan gosip dan memperbesar masalah. Anak-anak yatim yang menjadi saksi bisu kejadian itu terlihat bingung dan sedih. Mereka bertanya-tanya mengapa orang dewasa yang seharusnya memberi contoh justru berkelahi. Perasaan tak berdaya itu semakin menambah beban di hati mereka yang sudah kehilangan banyak hal. Dalam hati masing-masing ibu, muncul perasaan campur aduk. Ada penyesalan, rasa malu, tapi juga keberatan dan keras kepala yang sulit dihilangkan. Beberapa berusaha mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka, sementara yang lain mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya. Namun, ada satu hal yang sama. Mereka semua tahu bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Jika tidak, bukan hanya pengajian yang hancur, tapi juga ikatan sosial yang selama ini menjadi pondasi kota buntu tapi. Bab ini berakhir dengan rasa ketegangan yang menggantung. Apakah mereka akan menemukan jalan keluar atau malah terperangkap lebih dalam konflik yang masih tegang? Setiap ibu mulai menghadapi pergulatan batin sendiri. Mereka tahu, untuk menyelesaikan konflik ini, diperlukan keputusan besar dan keberanian yang tak mudah. Tidak cukup hanya kata maaf di bibir, tapi tindakan nyata yang bisa meredakan luka dan memperbaiki hubungan. Siti, salah satu ibu yang paling sering terlibat pertengkaran, duduk termenung di sudut masjid. Ia teringat pesan Pak Haji yang mengajak semua untuk introspeksi diri. Hatinya berat, teringat betapa sering ia melontarkan kata-kata tajam yang melukai sesama. Ia sadar, ini bukan hanya soal siapa yang benar atau salah, tapi tentang menjaga keharmonisan yang lebih besar. Di sisi lain, ibu-ibu lain juga bergulat dengan perasaan yang sama. Mereka harus memilih antara mempertahankan ego dan kebanggaan atau menurunkan hati demi kebaikan bersama. Pilihan ini terasa seperti beban berat yang menekan dada, menguji keteguhan iman dan niat tulus mereka. Pak Haji, dengan penuh kesabaran, mengajak mereka untuk berkumpul kembali. Ia mengingatkan bahwa sedekah dan kebaikan adalah jalan untuk menebus kesalahan dan memperkuat ikatan sosial. Ia mengusulkan agar mereka memberikan bantuan kepada anak-anak yatim yang sedang mengaji sebagai wujud tanggung jawab dan penebusan dosa. Usulan ini diterima dengan berbagai reaksi. Ada yang ragu dan merasa berat hati, tapi ada juga yang melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki keadaan dan memulai lembaran baru. Perlahan, mereka mulai mengumpulkan niat dan keberanian untuk melangkah ke depan. Namun, keputusan ini bukan akhir dari perjuangan. Mereka masih harus melewati ujian lain yang jauh lebih berat, bagaimana mengatasi rasa sakit hati yang dalam dan membangun kembali kepercayaan satu masih syarat dengan beban dan keraguan. Sebuah keajaiban kecil mulai muncul di tengah masjid. Saat ibu-ibu itu berkumpul untuk memberikan sedekah kepada anak-anak yatim, suasana berubah perlahan menjadi penuh haru dan kehangatan.
Pak Haji memimpin doa dengan suara lembut, mengajak semua yang hadir untuk bersyukur dan memohon ampun atas kesalahan yang telah terjadi. Anak-anak yatim yang duduk tenang, menatap dengan mata berbinar, seolah memahami arti besar dari momen tersebut. Siti, yang sebelumnya keras kepala, merasakan air mata menetes dari pelupuk matanya. Ia tergerak oleh ketulusan teman-temannya, sekaligus merasa malu atas sikapnya selama ini. Suasana yang tadinya penuh amarah berubah menjadi ruang pemulihan jiwa yang hangat dan penuh kasih. Tak hanya itu, kejadian itu menjadi titik balik bagi warga kota Buntu Tapi. Orang-orang mulai melihat ibu-ibu itu dengan pandangan berbeda. Mereka yang dulu saling menjatuhkan kini mulai dihargai karena keberanian dan ketulusan untuk berubah. Kisah itu pun tersebar ke seluruh penjuru kota, menginspirasi banyak orang untuk belajar dari pengalaman tersebut. Bahkan dalam perselisihan yang paling tajam sekalipun, ada kesempatan untuk menemukan kebaikan dan memperbaiki hubungan. Namun, di balik kehangatan itu, bayangan konflik lama masih tersisa. Belum semua luka sembuh, dan beberapa ketegangan masih mengintai di balik senyum dan yang sempat menyelimuti masjid mulai diuji kembali. Meski sudah ada langkah kecil menuju perdamaian, beberapa ibu masih menyimpan rasa sakit hati yang dalam. Mereka berjuang melawan rasa curiga dan kebencian yang sudah lama berakar dalam jiwa. Pada suatu pertemuan berikutnya, ketegangan muncul kembali ketika salah satu ibu mengungkit kejadian lama yang dulu pernah membuat hati terluka. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi penuh emosi. Perdebatan sengit hampir kembali pecah. Pak Haji berusaha menenangkan dengan sabar, namun kali ini suara beliau seperti tenggelam dalam keributan. Warga yang hadir mulai merasa cemas, takut suasana akan kembali memburuk dan merusak ikatan yang mulai dibangun. Anak-anak yatim yang hadir kembali menjadi saksi bisu dari konflik yang tak kunjung usai. Mereka duduk dengan wajah sedih, melihat bagaimana orang dewasa yang mereka kagumi masih terjebak dalam perbedaan dan perselisihan. Meski begitu, ada sinyal kecil dari beberapa ibu yang mulai berusaha mengendalikan emosi dan mengajak berdamai. Mereka mengingatkan bahwa perubahan membutuhkan waktu dan usaha bersama. Bahwa luka lama tak bisa sembuh hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata dan terus berlangsung, sebuah rahasia mulai terkuak perlahan. Ternyata, perseteruan antara ibu-ibu di kota Buntu Tapi bukan hanya karena perbedaan pendapat atau sifat julid semata, melainkan ada akar masalah yang lebih dalam dan rumit. Seorang ibu muda bernama Nura, yang selama ini pendiam dan jarang bicara, akhirnya memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya. Ia bercerita tentang beban berat yang selama ini dipikul oleh beberapa ibu, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, dan tekanan sosial yang membuat mereka mudah tersulut emosi. Nura menjelaskan bahwa ketegangan yang muncul sebenarnya adalah bentuk dari rasa frustasi dan kelelahan hidup yang mereka sembunyikan. Mereka bertengkar bukan karena ingin menyakiti, tapi karena tak tahu cara lain untuk mengekspresikan luka hati mereka. Pengakuan Nura membuka mata banyak orang. Perlahan, suasana berubah dari penuh amarah menjadi penuh pengertian. Ibu-ibu mulai saling mendengarkan, mencoba memahami dan memberi ruang bagi perasaan yang selama ini terpendam. Pak Haji memimpin diskusi hangat yang membawa semua pihak pada kesadaran bersama bahwa toleransi bukan hanya soal menerima perbedaan, tapi juga memahami dan berbagi beban sesama. Momen ini menjadi titik terang baru, memberi harapan bahwa konflik yang selama ini membebani bisa bertransformasi menjadi kekuatan untuk membangun kembali ikatan sosial yang kuat dan penuh kasih. Namun, perjalanan menuju kedamaian sejati masih menanti, karena perubahan hati dan sikap tidaklah instan. Di akhir perjalanan cerita ini, kita menyaksikan bagaimana perseteruan yang tampak tak berujung mampu berubah menjadi pelajaran berharga tentang kehidupan. Ibu-ibu di kota Buntu Tapi, dengan segala perbedaan dan luka mereka, akhirnya menemukan jalan untuk saling memaafkan dan menguatkan.
Mereka belajar bahwa di balik amarah dan kesalahpahaman, tersimpan peluang besar untuk menebar kebaikan dan kasih sayang. Sedekah kepada anak-anak yatim bukan hanya memberi manfaat materi, tapi juga menjadi simbol penebusan dan penyatuan hati. Kisah ini mengajarkan kita semua untuk tidak cepat menilai orang lain hanya dari permukaan. Kadang, mereka yang terlihat keras dan penuh konflik sebenarnya menyimpan niat baik yang tersembunyi. Mari kita ambil hikmah dari cerita ini. Toleransi dan kasih sayang adalah kunci untuk menyatukan perbedaan. Dengan hati yang terbuka, kita bisa mengubah konflik menjadi jembatan untuk hidup berdampingan dengan damai. Semoga kisah ini menginspirasi dan menguatkan iman kita semua dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih sudah menyimak.